Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Octavianus. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Pendapatannya disebut penjualan atau sales revenue. Selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan HPP dan beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi, biasanya dengan format single step. Artinya, pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan sebuah beban untuk memperoleh laba rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba rugi yang bersih. Perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. Harga pokok penjualan atau HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP merupakan akun kelompok beban. Nama lainnya adalah beban pokok penjualan dan dalam bahasa Inggris disebut cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Istilah dan kaitannya dengan arus harga perolehan atau cost flow. Persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Pembelian cost of goods forecast atau forecast adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Pembelian bersih, pembelian kotor plus biaya angkut pembelian, retur pembelian, diskon pembelian. Barang tersedia untuk dijual. Cost of goods available for sale adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual satu periode yang dihitung dalam menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Harga pokok penjualan cost of goods sold adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. COGS atau unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Persediaan barang dagangan akhir ending inventories adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Ending inventories atau unit yang tersisa dikalikan harga perolehan per unit. Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari penjualan dalam satu periode. Sistem pencatatan persediaan ada dua, yaitu sistem yang biasa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Berikut ini perbandingan dari kedua sistem pencatatan persediaan tersebut. Sistem perpetual yaitu setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan. Misalnya, pembelian retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan. Maka
langsung mempengaruhi nilai persediaan hingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Menggunakan kartu persediaan sebagai buku membantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan. Dapat diketahui setiap dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun jika tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan. Tetapi tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik. Berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Kemudian, sistem periodik. Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik pada persediaan. Hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode. Yang selanjutnya nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa, dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan barang dagangan akhir. Perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dengan harga inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal adalah cost of goods sold sama dengan inventory. Jurnal yang dibuat untuk memunculkan nilai persediaan akhir adalah inventory atau cost of goods sold K. Berikut perbandingan pencatatan transaksi terkait persediaan barang dagangan antara sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. 1. Pembelian barang dagangan secara tunai. Yang kedua adalah dalam transaksi pembelian barang dagangan sering terdapat adanya biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli maupun ditanggung oleh penjual, tergantung pada kesepakatan yang akan juga tertulis dalam faktur. Ada dua jenis kesepakatan terkait biaya angkut, yaitu yang pertama, FOB Shipping Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga
Yang membayar biaya angkut adalah pembeli. FOB at destination point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Jurnal yang dibuat perusahaan ketika membeli barang dagangan dan membayar biaya adalah angkut pembelian. Yang ketiga, ketika perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli karena tidak sesuai pesanan atau retur pembelian, atau ketika barang yang dibeli komplain perusahaan tidak sesuai standar atau barang rusak atau cacat, tetapi perusahaan tidak mengembalikan, namun penjual mengurangkan harga atas barang tersebut. 4. Perusahaan melunasi utang atas pembelian barang dagangan pada periode diskon. Ketika perusahaan membeli barang dagangan secara kredit, maka pada faktur pembelian tertera syarat pembayaran, misal 2/10 N/30. Artinya, jika pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal pembelian, maka akan mendapatkan potongan diskon pembelian sebesar 2% dari pembelian, dan jangka waktu pembeli melunasi utangnya adalah 30 hari terhitung sejak tanggal pembelian. 4. Pembelian barang dagangan secara tunai, atau juga bisa penjualan barang dagangan secara kredit. Jurnal yang dibuat ketika kesepakatan FOB destination point, maka yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Perusahaan akan menanggung biaya angkut untuk mengirimkan barang sampai ke gudang pembeli. Jurnal yang dibuat oleh penjualan adalah sebagai berikut, yaitu perpetual dan periodik. Ketika perusahaan menerima pengembalian dari pembeli atas barang yang telah dijual karena tidak sesuai pesanan pembeli atau retur penjualan, atau ketika barang yang telah dijual komplain oleh pembeli karena tidak sesuai standar atau barang rusak atau cacat, tetapi perusahaan tidak menerima pengembalian, namun perusahaan setuju untuk mengurangkan harga atas barang tersebut. Ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon, ketika perusahaan penjual barang dengan secara kredit, maka pada faktur penjualan tertera syarat pembayaran. Artinya, jika perusahaan menerima pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal penjualan, maka perusahaan akan memberikan potongan atau diskon penjualan sebesar 2% dari penjualan, dan jangka waktu pembeli melunasi utangnya dalam 30 hari terhitung sejak tanggal penjualan. Jurnal penyesuaian sama halnya pada perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo akun-akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jenis-jenis penyesuaian yang telah dibahas pada perusahaan jasa juga akan ditemui pada perusahaan dagang. Ada tambahan penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan dagang, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagangan akan dibuat ketika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik persediaan dan hasil perhitungan fisik dengan nilai menurut pencatatan atau kartu persediaan. Kemudian, laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka nilai cost of goods sold dapat langsung diperoleh dengan melihat pada catatan atau kartu persediaan. Namun jika perusahaan menggunakan sistem periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi, perusahaan terlebih dahulu menghitung harga pokok penjualan atau cost of goods sold untuk periode tersebut. Kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Kemudian ditutupi dengan jurnal penutup. Sama halnya dengan perusahaan jasa. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.